Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi hari ini kita akan membahas soal WLD atau World Coin sesuai dengan requestan dari Bang Ivan. Ya, katanya sempat beli di hari Sabtu dan malah all in dan akhirnya nyangkut. Amsyong. Oke, kita akan coba untuk ulas ya untuk WLD gimana progresnya untuk saat ini. Teman-teman, hari ini WLD diperdagangkan di kisaran level Rp25.300. Market WLD dalam 24 jam terakhir sudah mengalami kenaikan sekitar 3%. Ya lumayan lah teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, WorldCoin ini adalah sebuah proyek yang digagas oleh Sam Altman. Dia adalah salah satu founder ya dari OpenAI. Itu loh aplikasi ChatGPT yang teman-teman biasanya pakai buat dapetin informasi. Jadi yang bikin WorldCoin ini adalah beliau, teman-teman. Jadi Worldcoin adalah platform identifikasi digital yang menggunakan data biometri, khususnya scanning mata. Worldcoin bertujuan untuk menciptakan jaringan keuangan dan juga identitas pengguna di seluruh dunia yang berbasiskan dengan teknologi blockchain. Tentu saja karena Worldcoin ini mengambil sampel mata dari orang-orang yang berniat untuk menjadi investor ya. Bahkan Worldcoin sendiri dari komunitasnya itu berkeliling ke seluruh benua, teman-teman. Bayangin, mereka keliling jalan-jalan dari satu negara ke negara yang lain untuk bagi-bagi airdrop berupa token WLD secara gratis untuk para pengguna yang mau di-scanning matanya. Jadi data-datanya diambil tuh, namanya, kemudian mungkin juga usia, dan juga diambil sampel scanning matanya, teman-teman. Itu bakalan diolah, kedepannya akan menjadi data-data. Kita nggak tahu penggunaannya nanti akan seperti apa, tapi WLD ini mendapatkan banyak sekali pertentangan. Jadi sangat-sangat krusial, data yang diambil adalah data iris mata. Teman-teman bayangin, kalian bikin eKTP aja pasti scanning mata dong. Segitu pentingnya tuh scanning mata untuk pembuatan eKTP ya, biar kita terdata teman-teman oleh pemerintah. Apalagi WLD yang mereka bukan institusi pemerintah, mereka entah siapa, mereka orang swasta yang ngambil sampel mata, dan itu bisa menjadi sebuah ancaman tentunya ya untuk berbagai negara, teman-teman. Dan ya itulah kontroversinya kalau kita lihat. Jadi Worldcoin itu dibikin oleh Sam Altman, CEO dari OpenAI, sebuah perusahaan pengembang ChatGPT, bersama dengan Max Novstern dan juga Alex Blania. Ya, dan ya mereka baru aja menggagas sih teman-teman di bulan Mei 2023 lalu ya, mereka merilis yang namanya token WLD atau Worldcoin. Nah, Worldcoin ini punya 3 komponen penting. Yang pertama ada namanya World ID, yaitu identitas pengguna yang didapatkan dari hasil scanning mata. Kemudian ada World App. Ini adalah aplikasi yang teman-teman bisa download sendiri di Play Store atau App Store, teman-teman. Jadi World App ini fungsinya sebagai wallet kripto dan juga ada beberapa fitur tambahan. Kemudian juga ada WLD token, yaitu token dari Worldcoin itu sendiri. World ID ini digunakan untuk mengkonfirmasi identitas seseorang dengan cara memindai scanning mata menggunakan alat scanning iris mata yang disebut The Orb. Hal ini dilakukan karena setiap mata memiliki pola unik, seperti sidik jari, ya sehingga dapat memiliki iris code yang berbeda. Setelah scanning mata, pengguna akan mendapatkan iris code yang unik dan terlampir secara pribadi ke World ID. Jadi untuk memastikan keamanan identitasnya, karena hanya pengguna saja yang memiliki akses ke ID-nya sendiri. Mereka mengatakan seperti itu. Apakah benar atau enggak? Ya nggak tahu pasti juga teman-teman. Apakah nanti datanya tidak disalahgunakan? Ya kita nggak tahu pasti. Bagaimana cara verifikasi untuk identitasnya? Dalam sistem verifikasi identitas, pengguna dapat memperoleh World ID yang telah diverifikasi melalui operator Worldcoin menggunakan The Orb. Jadi pakai alat scanning iris mata tersebut, teman-teman. Metode ini dipilih oleh Worldcoin karena pola iris mata sulit dipalsukan, sehingga membuktikan bahwa satu orang tidak mendaftar untuk beberapa World ID. Verifikasi ini dilakukan secara langsung oleh World App tanpa memerlukan informasi pribadi seperti email ataupun nama, sehingga World ID menjadi bentuk identitas pseudonym, ya itulah teman-teman. Jadi itu kalau teman-teman mau akses, kalian harus di scanning matanya dulu, kemudian download app-nya ya, World App di Play Store atau di App Store, kemudian teman-teman bisa mendapatkan private
ID kalian sendiri. Gitu kurang lebih teman-teman. Jadi ini gambarnya ya. Ini ada alat kayak bola gitu teman-teman. Di sana ada kameranya yang merekam data kalian. Dan ya itu teman-teman, kalau kita lihat dari tokenomiknya, sebagian besar WLD itu dibagikan kepada komunitas sebanyak 75%, kemudian juga ada para investor yang pegang 13%, ada initial development team itu ada di 9,8%, dan sisanya reserve, untuk reserve sekitar 1,7% saja. Jadi bisa dibilang mayoritas token itu dipegang oleh komunitas yang memang mau dapetin hal yang berupa token ini teman-teman. Jadi orang-orang yang mau dapetin airdrop dan lain sebagainya itu masuk ke bagian komunitas. Juga ada beberapa private sale yang mereka lakukan juga masuk ke komunitas. Kemudian ada reaksi dari beberapa founder. Salah satunya adalah Vitalik Buterin, pendiri dari Ethereum, mengungkapkan kekhawatirannya tentang Worldcoin dalam sebuah postingan blog. Ia khawatir bahwa scanning iris mata dapat mengumpulkan informasi lebih banyak daripada yang diizinkan oleh perusahaan. Ini dapat digunakan untuk menilai identitas seseorang. Dan menurut saya itu cukup make sense ya. Ini aku coba cari informasinya di Detik Finance. Kira-kira data pribadi orang itu bisa dihargai berapa sih? Nah, menurut data ini ada beberapa kategori sebenarnya teman-teman. Seperti untuk data e-wallet, data m-banking, data dokumen palsu, akun sosial media, malware, DOS attack. Ya itu sih beberapa kategorinya, dan setiap data itu dibanderol dengan harga yang bervariasi. Mulai dari $10 saja sampai $6.000, teman-teman. Wah, bayangin nih teman-teman, kalau misalkan ya, misalkan nih, kalau Worldcoin itu beneran berniat jahat, teman-teman datanya diambil, kemudian data kalian itu dijual kalau ke perusahaan yang membutuhkan, ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada dunia, teman-teman. Makanya karena kita banyak blind spot, banyak sesuatu yang kita tidak ketahui, maka memberikan identitas pribadi kita kepada orang lain yang tidak dikenal itu sangat-sangat berbahaya. Bisa aja dia bikin virus mungkin. Ya kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba bikin virus dari data iris mata, dia bisa dapetin informasi, oh ini orangnya kelemahannya ini, ya kan, punya penyakit ini dan lain sebagainya. Ya itu kan kita nggak pernah tahu ya, yang namanya bisnis. Jadi itulah teman-teman, sebuah apa namanya, sesuatu yang gelap dari Worldcoin ini. Namun Worldcoin ini juga, kalau kita lihat dari cerita tadi, itu bisa juga menjadi dua sisi yang berbeda. Dari sisi user, orang yang memberikan data, tentunya itu sangat-sangat mengerikan. Tapi dari developer mereka, kalau mereka bisa jual data-data tersebut, mereka bisa dapetin duit yang sangat-sangat banyak. Pasti akan ada banyak perusahaan-perusahaan yang mau beli data yang mereka sudah rekam itu. Dan itu bisa aja menjadi lahan uang untuk developer dari Worldcoin. Again, kita nggak tahu pasti apa yang terjadi pada project ini, tapi menurut saya ini sangat-sangat kontroversi. Kemudian kalau kita lihat sih dari Worldcoin sendiri, supply maksimumnya teman-teman ada di 10 miliar ya, mentok di 10 miliar. Sementara token yang beredar sekarang itu hanya 1,34% saja. Sangat-sangat sedikit ya. Sangat-sangat sedikit. Dan kalau kita lihat dari pasarnya, Worldcoin ini sudah langsung listing di banyak exchange seperti di Binance, KuCoin, Uniswap, dan lain sebagainya. Jadi sudah terbilang token dengan likuidasi yang cukup bagus. Kapitalisasi pasarnya secara rupiah ya, itu ada di kisaran 3,4 T. Sangat-sangat besar, dan dia berada di ranking 124 saat ini. Nah, karena ini project sangat kontroversi, apa yang mereka kerjakan saat ini yaitu masih tetap di bidang app ya. Ini app dari World App teman-teman, di mana teman-teman bisa menyimpan aset kalian, aset kripto kalian, dan kalian juga bisa melihat nih di negara-negara mana aja mereka itu sudah tersebar ya, untuk ekosistem dan juga komunitas dari Worldcoin sendiri. Itu dari app-nya. Kemudian dari ini apa nih, mereka dapat verifikasi kayaknya ya, successfully verified account. Oh, ini untuk member atau orang-orang yang memiliki ID di Worldcoin dengan setelah melakukan scanning ya, data mereka di sini anonimus teman-teman, tidak kelihatan namanya siapa dan sangat-sangat rahasia. Belakangan, nah ini alatnya ya, yang disebut sebagai The Orb. Di sini ada kamera yang fungsinya buat merekam teman-teman.
Itu sementara yang mereka sekarang kerjakan itu mereka lagi coba untuk desain sebuah feature modular, teman-teman. Jadi arsitektur jembatan untuk Worldcoin diperbarui, penampilan desain modular dan juga tanpa izin dan hemat gas. Eh, Propagasi akar Merkle setelah dipisahkan dari persiapan identitas sehingga memungkinkan penyisihan identitas baru yang lebih efisien. Jadi sekarang diketahui nih, Worldcoin ini bisa terintegrasi dengan beberapa platform. Seperti ya di Ethereum sendiri ada juga bridge yang ada di Ethereum seperti bridge yang ada di Optimism, Polygon, sama Arbitrum. Jadi ini sebuah ekosistem yang dimiliki oleh Worldcoin kalau dilihat dari blockchain yang dimiliki oleh Ethereum. Nah, itu sih teman-teman, mereka masih tetap aktif ya dalam kegiatan mereka bersama komunitas dan juga berkeliling ke seluruh dunia untuk dapetin data scanning iris mata. Wah, ini menurut saya gila banget sih teman-teman. Lalu gimana nih? Apakah Worldcoin sekarang dalam posisi yang bagus atau enggak? Karena tadi Bang Ivan katanya nyangkut. Kalau kita perhatikan dari segi pergerakan harga ya, Worldcoin so far bertengger di kisaran level 1,6 dolar. Pergerakan dari Worldcoin lumayan volatile memang ya. Market Bitcoin pun juga cenderung volatile dalam beberapa waktu. Teman-teman, ini Bitcoin udah rally, tapi altcoinnya semuanya pada tertekan. Disebabkan karena BTC dominance yang juga masih cenderung tinggi. Namun, udah mulai ada pelemahan dari BTC dominan dan tentunya altcoin dapat momentum yang cukup bagus. Kalau dari saya, Worldcoin ini karena dia kontroversi, jadi resikonya menurut saya tinggi. Yang kedua, dia punya supply yang baru 1,3% saja di market. Sangat-sangat kecil dan sangat-sangat mudah untuk dimanipulasi oleh whales. Jadi kalau menurut saya, teman-teman nyangkut di token ini, bisa aja tokennya dimanipulasi turun ataupun dimanipulasi naik. Itu bisa sama-sama terjadi, teman-teman. Dan menurut saya itu adalah sebuah atau bagian dari resiko. Dan bila mana kalau kita melihat dari pergerakan tokennya sendiri, dari WLD sendiri, ini masih bergerak cukup volatile. Cukup volatile dengan level resistance di kisaran 1,9 dolar. Kalau Worldcoin trennya bagus, harusnya sih mampu melampaui level tersebut ya. Mungkin dia bisa spike naik menguat di atas dari level resistance di kisaran 1,9. Dilihat dari indikator lain, volume perdagangannya memang ada sedikit kenaikan. Kemudian dari smart money, kalau kita lihat dari indikator smart money ini, kelihatan memang ada yang masuk, tapi nggak terlalu signifikan. Dari MACD sendiri pun juga masih cenderung hijau, histobar hijau. Hopefully di bulan Oktober ini pergerakan dari WLD bisa kembali rally ya. Untuk targetnya sekali lagi ada di kisaran 1,9 dolar untuk jangka waktu pendek. Kalau WLD turun, maka kalian harus memperhatikan level 1,4. 1,4 ini adalah level support yang saya rasa cukup kuat dan juga solid ya untuk menahan pergerakan dari WLD. Bila mana trennya tiba-tiba buruk, ya siapa tahu seperti itu, WLD harus memastikan diri bahwa bertahan di level tersebut merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalau dia drop dari level 1,4, maka arah berikutnya untuk WLD kita bisa ukur dari sini ke sini, kita tarik ke sini, maka potensial dia akan menyentuh level support di kisaran 1 dolar. Itu yang kita tidak inginkan. Untuk sekarang ini, ya potensinya mungkin masih akan ada peluang untuk rally. Semoga demikian, teman-teman. Setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Tapi ingat, harus waspada sama level di kisaran 1,4. Kalau teman-teman trading di token ini dengan leverage, saran saya sih jangan pakai leverage yang tinggi. Karena sekali lagi, dari supply yang beredar itu sangat-sangat minim, maka manipulasi akan sangat-sangat mungkin terjadi pada token ini. Kalau kalian menggunakan leverage yang sangat tinggi, resiko likuidasi itu sangat-sangat besar. Takutnya kena liquid dan zone. Ya, kalau secara time frame 4 jam, ini udah mulai muncul sinyal bearish, teman-teman. Sinyal bearish dikonfirmasi dengan satu doji dan juga satu candle merah. Nah, tapi kalau menurut opini saya pribadi, saya pengen lihat nih dari pergerakan dari indeks dolar yang mengalami penurunan dulu. Kenapa demikian, teman-teman? Minggu ini kita akan dapat rilis data soal PCE, data inflasi yang sangat-sangat penting dari Amerika Serikat.
Dan juga kalau kita lihat dari beberapa market lain seperti XAU atau gold, emas ya, dan juga S&P 500 ini udah mulai bertolak belakang. Market saham Amerika Serikat turun, sementara gold di tengah perang yang terjadi di Ukraina sama Rusia, kemudian juga di Timur Tengah, itu menimbulkan ya gold kembali menjadi pilihan alternatif untuk aset hedging di kala perang, di kala krisis. Begitu juga sama Bitcoin. Menariknya Bitcoin juga mengikuti jejak yang sama. Maka dari itu, penurunan dari dolar itu sangat-sangat bermanfaat untuk market-market high risk. Bila itu yang terjadi, maka kita akan melihat potensi untuk Bitcoin kembali rally. Dan syukur-syukur kalau altcoin juga kebagian momentum tersebut. Jadi untuk sekarang itu aja sih paling kalau teman-teman nyangkut ya sabar dulu aja. Untuk sekarang ini ingat taking profit bila mana profit target kalian tercapai. Kalau bagi saya sih level 1,9 itu cukup realistis untuk jangka pendek. Gitu. Cuman harus diwaspadai kalau nanti dia breakdown dari level 1,4 itu udah sinyal bahaya, teman-teman. Jadi gitu aja paling buat update WLD. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja teman-teman, akhir kata saya Andri, makasih.